Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Saya Andre Lesmana dari Ranting NU Duran Damai. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pada acara dialog dengan bersama tokoh publik. Kali ini kita dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk berdialog dengan tokoh publik kita, yakni Ustadz Asep Ismail SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Kalimantan Timur, dan beliau adalah juga Imam Masjid Islamic Center Balikpapan. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini kita mencoba untuk berdialog tentang milenial. Artinya kita mencoba ngobrol bersama tentang milenial di zaman sekarang, anak zaman now ya Ustaz. Mungkin nanti insya Allah Ustadz memiliki background Ustadz gaya milenial, makanya kami pada malam hari ini kita ngobrol bersama-sama beliau dengan tema milenial di zaman sekarang untuk Indonesia. Untuk pertama Ustadz, nanti saya akan menanyakan untuk temanya, saya bacakan secara lengkap, yakni milenial bicara dakwah digital komitmen ke Indonesia. Yang pertama Ustadz, saya tanya, seberapa penting peran generasi muda sekarang untuk Indonesia di masa depan? Mungkin Ustadz bisa jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh yang menyimak. Insyaallah pada malam hari ini kita bincang-bincang santai ya bersama Ustadz Andre Lesmana. Sebenarnya yang cocok jadi narasumber itu bukan saya, tapi yang gayanya milenial ini Ustadz Andre, begitu ya. Tapi tidak mengurangi esensi kita pada malam hari ini dari tema yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam definisi saya, milenial itu adalah generasi yang harusnya mampu menjadi generasi penerus daripada cita-cita para pendahulu kita, begitu, dengan cara-cara yang kekinian. Itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang orang hari ini hanya fokus di gaya saja, gayanya aja nih, gaya milenial. Atau jangan-jangan saya sekarang lagi gaya aja Ustaz. Wah enggak, kalau Ustaz Andre yakin lah, luar dalam milenial gitu. Nah, ini penting kita pahami bahwa dalam konteks hari ini, tentu tantangan itu sangat banyak sekali. Tantangan itu begitu berat bagi kaum milenial. Tapi di sisi itu juga ternyata peluang berdakwahnya semakin terbuka lebar. Semakin terbuka lebar. Mungkin dalam pandangan, mohon maaf, ada sebagian orang yang memandang begitu. Kalau tempat hiburan malam, kafe, kemudian dan lain sebagainya itu sesuatu hal yang bertolak belakang dengan prinsip ajaran agama kita. Tapi dalam hal ini justru saya melihat itu merupakan salah satu peluang dakwah yang sangat besar bagi kita. Kita bisa masuk di ranah sana. Kita bisa menjadi salah satu dari mereka dengan gaya yang sama dengan mereka, tapi isi yang berbeda, begitu. Isi yang berbeda, kandungan dakwah atau tujuan kita, begitu. Atau tujuan kita yang harus
terus kita ingat sama-sama begitu. Tapi yang lebih penting daripada itu justru apa? Justru adalah menjadi orang yang senantiasa mampu menata niat kita. Kalau dalam bahasa agamanya disebut dengan tajdidun niat. Pandangannya sudah ada nih ke depan. Langkahnya sudah benar nih, langkah awalnya. Tapi ternyata di tengah-tengah ketika bertemu dengan berbagai macam ujian, cobaan dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang itu bisa menggoyahkan niat kita gitu. Kadang-kadang itu bisa merubah niat kita. Maka yang pertama bagi saya justru yang paling utama itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Karena tantangannya besar gitu, walaupun peluangnya juga besar gitu. Nah, berbicara masalah peran pemuda milenial dalam salah satu pepatah Arab mengatakan Subhanul yaum rijalul ghad. Hari ini pemuda, hari ini remaja, hari ini anak muda, besok mereka akan menjadi pemimpin. Besok mereka akan menjadi pemimpin. Artinya apa? Artinya pada momen ini, pada kesempatan ini, kita harus betul-betul siap. Generasi milenial harus betul-betul siap mempersiapkan dirinya untuk menjadi pendatang. Itu mungkin secara umum seperti itu, Ustaz, dalam pandangan saya begitu. Sebelumnya kami juga ada kucing menyampaikan bahwa malam hari ini kami sengaja untuk dialog pada malam ini tempatnya di kafe atau nama tempatnya itu adalah Simple Cafe. Di sini kafe ini justru dimiliki oleh yang punya adalah ownernya adalah Ustadz Asad Ismail. Ini unik ya, Ustadz tapi memiliki kafe. Mungkin ini juga bagian dari pertanyaan yang kedua, bahwa apakah mengenai strategi para pendakwah atau dai untuk menarik generasi muda milenial untuk agar lebih dekat dengan para ya kurang lebih seperti itu. Jadi satu di sisi itu saya sebenarnya usaha, kemudian kita juga belajar dakwah, belajar mengamalkan ilmu yang didapatkan dari guru-guru kita di pesantren, gitu. Baik guru-guru kita di luar dan lain sebagainya. Jadi hal seperti ini bukan hal yang tabu. Hal yang seperti ini justru bukan hal yang untuk kita hindari, begitu. Untuk kita hindari, sehingga kita tidak kaku, bingkai-bingkai justru yang akan membelenggu pikiran kita, sehingga kita tidak mampu menjadi orang yang mampu membuka cakrawala berpikir kita. Sebenarnya kalau dibuka cakrawala berpikir kita itu kan harusnya luas banget gitu ya, harusnya luas banget gitu di cakrawala berpikir kita. Nah itu kemudian terlepas daripada itu, karena fitrah kita ini, manusia ini adalah orang yang pasti ingin selalu belajar dan belajar gitu ya. Salah satu sifat manusia itu fitrahnya, salah satu fitrahnya adalah kemauan untuk belajar. Seorang bayi dia memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, belajar merangkak, belajar berdiri, hingga bisa berjalan sampai bisa berbicara, hingga tumbuh besar. Bahkan ketika sudah besar pun dia pasti akan menjadi kaum pembelajar dalam hal apapun itu, begitu. Nah ini tujuan berikutnya itu seperti itu. Kita ingin sama-sama belajar. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa esensi dakwah merangkul bukan memukul itu ya. Ingin menyampaikan contohnya seperti ini gitu. Seperti ini. Kita tidak menyalahkan orang. Hei kamu, kita justru
Saya ketika pertama kali ada niat dan saya sampaikan kepada teman-teman saya, kalau saya akan membuka warung kopi kecil-kecilan gitu ya, warung kopi kecil-kecilan ya seperti ini gitu ya, ada panggung akustiknya, ada menu-menu milenialnya dan lain sebagainya. Tidak sedikit diantaranya orang-orang yang justru malah ya kurang mendukung lah Ustaz, bahkan mentertawakan pada awalnya seperti itu. Tapi saat ini ternyata mereka sudah melihat gitu, bahwa ini merupakan salah satu bagian daripada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, kita yakin dan saya termasuk orang yang sangat meyakini dan mudah-mudahan bisa mengamalkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini merupakan salah satu thariqah atau jalan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat kelak. Untuk merangkul generasi muda yang kita lebih kenal milenial ini, apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, strategi-strateginya salah satunya ya seperti ini, buka kafe, bisa sharing bersama. Tapi anak-anak milenial sekarang itu cenderungnya senang-senang gitu, ya kumpul-kumpulnya senang, tapi rasa keindonesianya itu masih kurang gitu. Dan arti mungkin mereka semangat ketika jatuh di Indonesia itu di bulan Agustus yang sebentar lagi kita masuk di bulannya kemerdekaan, tapi rasa nasionalismenya di terhadap bangsanya, bangga NKRI, ya kira-kira peranan apa yang bisa dikasih untuk anak-anak milenial sekarang? Baik, nah ini penting bagi kita ya, bahwa dari sisi ini kita bisa melihat dari berbagai macam angle atau sudut pandang, baik itu dari sisi hobi, begitu ya, dari sisi profesi, begitu. Dari sisi banyak sisi lah yang bisa kita lihat. Jadi rasa nasionalisme itu bisa dibangun melalui lagu, bisa dibangun melalui makanan, gitu. Kayak di sini kan kopi-kopinya kopi-kopi lokal. Artinya Indonesia. Cinta produk Indonesia. Seperti itu, Zat. Contohnya seperti itu. Kita bisa membangun rasa nasionalisme itu dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam aspek, gitu. Dari aspek hobi, aspek profesi, kemudian dari manapun lah. Kita senangnya misalnya nyanyi, ya monggo, di sini ada panggung akustik, gitu. Ada panggung akustik, ada stage di sini. Silakan nyanyi, bawakan lagu-lagu, minimal lagu yang dibawakan itu bahasanya bahasa Indonesia, gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti inilah justru yang akan meningkatkan rasa nasionalisme kita, begitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini ya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh ya. Berbicara nasionalisme itu berpikir dengan kerangka berpikir yang begitu rumit, begitu. Padahal bisa disederhanakan menjadi lebih sederhana dengan hal-hal yang sederhana. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ini loh, ada begitu pentingnya peranan generasi muda untuk Indonesia di masa depan. Anak-anak muda ini insya Allah kedepannya kan yang menentukan Indonesia. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kita adalah Nahdlatul Ulama. Peran dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ustadz-ustadz dari Nahdlatul Ulama untuk merangkul generasi muda agar lebih rasa cintanya nasionalnya lebih besar. Dan selama ini kiai-kiai dari lingkungan Nahdlatul Ulama itu untuk kenalilannya masih kurang gitu. Yang mungkin salah satunya tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah dakwah digital. Yang selama ini
seandainya ini momentum yang bagus buat kiai-kiai atau kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama untuk mensiarkan ke NU-nya masalah nasionalisme kita tanah air. Di sini momentum yang bagus. Mungkin di kami ini dari Ustadz Asep yang mungkin yang agak tahu di sini. Apakah ada Ustadz untuk saran dari Ustadz Asep kedepannya kiai-kiai NU di dunia digital, media sosial harus lebih ditingkatkan lagi, lebih gaya-gaya anak muda lah ya sekarang gitu. Ini bisa sampaikan. Baik, nah berkaitan dengan hal ini, kiai-kiai kita itu kan backgroundnya mereka rata-rata pondok pesantren, ya. Kemudian mereka juga ahli tirakat, ahli zikir, walaupun sekarang hitungan jarinya sudah banyak begitu kiai-kiai kita yang muncul di dunia digital, di era digital seperti ini. Kalau kita sebenarnya begini, kalau kita menuntut mereka untuk terjun langsung ke dunia digital seperti ini, rasanya kurang etis, begitu. Nah itu justru itulah PR kita, itulah tugas kita, begitu. Bagaimana kita bisa menjadi corong, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengabdi kepada kiai-kiai kita, membuka peluang, menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pandangan kita kepada mereka dengan penyampaian cara berkomunikasi kita, begitu. Ini kan bagian pembelajaran juga bagi kita. Sampaikan kepada mereka, kita buat programnya sebagus mungkin, begitu. Justru itu sebenarnya bukan tugas kiai kita. Saya yakin kiai-kiai kita itu pasti akan mau, pasti mereka tidak akan menolak kalau berbicara masalah NU, kalau berbicara masalah kaderisasi. Kenapa? Karena pilihannya hanya dua, kaderisasi atau mati. Itu kaderisasi atau mati. Kaderisasi ini sangat penting. Saya yakin kiai-kiai kita itu sangat sadar dengan kaderisasi di NU. Hari ini Ustaz, di NU itu khususnya Balikpapan, dalam hemat saya, dalam pengamatan saya, di Balikpapan ini bukan sedikit orang yang pintar, orang yang memiliki konsep. Tidak sedikit orang yang memiliki konsep, tidak kekurangan orang yang banyak konsepnya, tidak kekurangan orang yang pintar, tapi yang minim justru apa? Eksekutor di lapangan untuk menjalankan konsep-konsep itu, begitu. Sehingga pembicaraannya hanya di tatanan hanya menjadi sebuah wacana saja, tidak menjadi sebuah action. Nah ini tugas kita ini untuk menjadi lapis kedua mereka, bagaimana mempersiapkan dunia digital ini menjadi panggung-panggung dakwah bagi kiai-kiai kita. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kita harus buka, begitu ya. Harus buka. Jadi harus didorong semangat kita, begitu. Ini Ustaz, mungkin seperti itulah dalam pandangan saya. Karena bagaimanapun juga kiai-kiai atau termasuk kita sebagai generasi selanjutnya yang meneruskan perjuangan para ulama kiai kita, tetap dalam arti kita harus tetap menaikkan dunia digital. Karena bagaimanapun juga dunia sudah banyak perubahan. Artinya dulu kiai-kiai dulu berjuang itu secara kultural, turun ke masjid, turun ke langgar, turun ke masyarakat. Betul. Dan sekarang masyarakatnya sudah segmentasinya sudah berubah. Dulu secara kultural, tapi sekarang masyarakat awal kita khususnya dunianya semakin sempit, semuanya dipersempit lewat digital. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk masuk ke dunianya milenial, takutnya milenial generasi muda kedepannya akan banyak salah jalan kalau nggak ketemu ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang sekiranya dari kita. Mungkin bisa Ustadz jelaskan.
tentang program dai milenial dan dai bisa dibumingkan di kota Balikpapan. Ya, baik. Karena ini menjadi salah satu, ya karena eranya kita seperti disampaikan oleh Ustadz Andri tadi, bahwa eranya ini era digital ya, era digital. Mungkin kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang eranya ini apakah akan berubah begitu atau seperti ini begitu ya. Itu mungkin prediksi-prediksinya lahir nanti dari para orang-orang yang kompeten di bidangnya. Namun kita dalam konteks berbicara hari ini justru ya memang dakwah medsosial ini perlu begitu ya. Dakwah medsosial artinya apa? Artinya semua harus standar muamalah medsosial itu gitu kan. Standar bagaimana berperilaku di media sosial. Standar berperilaku di media sosial. Nah ini minimal sebenarnya target luasnya itu masyarakat. Target luasnya masyarakat. Tapi kita persempit lagi, kita spesifikkan lagi, justru kita lah yang harus menjadi bagian daripada itu. Nah, ketika kita sudah menjadi bagian orang yang memiliki standar bermuamalah di media sosial dengan standar yang bagus, begitu. Misalnya standarnya ketika dapat berita ini dalam konteks media sosial ya. Kenapa PBNU itu membuat salah satu program ya tajuknya dai media sosial. Kenapa tidak dai digital misalnya ya? Padahal digital lebih cakup luasannya, bisa di TV, bisa di mana. Ini bisa di media cetak dan lain sebagainya, di media digital lainnya dan lain sebagainya. Kenapa ini yang dibahas masalahnya? Karena di media sosial orang terkena informasi-informasi, bahkan mungkin ya nauzubillah sampai hasutan-hasutan dan lain sebagainya. Berbagai macam kepentingan masuk di situ. Sehingga harus ada filter, dan yang berfungsi bagi masyarakat itu adalah kita. Tinggal kita berpikir saja, apakah kita menjadi some filter atau top filter. Begitu. Kalau some filter berarti, jadi kita harus, kalau top filter berarti pendekatan kita itu ke arah mana gitu, yang harus kita melalui kebijakan pemerintah, melalui ya, melalui pelatihan dan lain sebagainya. Nah kalau some filter ini bagus dalam dunia akuarium gitu kan. Dalam dunia akuarium, some filter ini adalah filter yang bagus, filter yang sangat bagus. Kenapa? Karena kotoran-kotoran itu akan kembali ke bawah, akan disaring oleh media filter yang ada. Adapun yang menjadi media yang memfilter itu adalah contoh kalau menggunakan some filter di bawah itu, filter di bawah itu ya seperti ini. Medianya melalui ngopi. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau berpolitik itu, kalau berbicara masalah politik itu bukan hanya politik praktis, tapi lebih luas daripada itu. Bagaimana politik dakwah, bagaimana politik dagang, gitu. Bagaimana politik bermedia sosial, gitu ya. Bagaimana politik yang lainnya, gitu. Jadi kenapa? Karena kalau kita memahami politik itu sebagai politik praktis, maka ujung-ujungnya hanya satu yang dibicarakan, kekuasaan. Itu saja. Nah ini, itu contoh kecil. Jadi yang menjadi media itu ya tempat-tempat seperti ini, begitu. Kita bisa ngobrol langsung di itu kalau some filter. Kalau menjadi top filter di atas, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada siapapun yang memiliki pengaruh, yang memiliki kebijakan, begitu. Ya contohnya seperti ini, tokoh-tokoh publik dan lain sebagainya, gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, setidaknya memiliki pengaruh kepada masyarakat. Kemudian yang berkaitan dengan dai milenial itu sendiri,
adalah dai yang memang harus dakwahnya ya dakwah di era digital seperti ini, di era milenial seperti ini. Ya, kita jangan alergi dengan dakwah-dakwah. Contohnya sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu. Contohnya Gus Miftah misalnya, bagaimana dia masuk ke dunia hiburan malam, atau contoh lain Gus Muafik, atau contoh lain Gus Ulil. Santri media sosialnya sampai puluhan ribu, gitu kan? Sampai puluhan ribu gitu, dan lain sebagainya. Itu karena saya kira justru itulah daya tawar daripada misalnya tadi Gus Ulil, cara menyampaikannya, kerangka berpikirnya itu berbeda dengan yang lain sehingga tidak kaku dalam berbicara. Mungkin dalam hal ini ada orang, ya memang ada, tidak dipungkiri sampai hari ini ada orang yang beranggapan kalau saya berpikiran liberal, begitu. Justru bukan berpikiran liberal, kita justru berpikiran bagaimana menjadi orang yang tidak kaku di dalam menjalani kehidupan, sebagai orang yang diamanahi, sebagai orang yang diamanahi sebagai manusia, harus bermanfaat bagi manusia yang lainnya tanpa pandang agamanya, tanpa pandang etnisnya, tanpa pandang rasnya. Kita juga diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang memiliki agama. Jadi amanah basyariah, ini amanah diniyah. Kita juga diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang hidup dalam suatu negara. Ini disebut dengan amanah watoniyah. Amanah watoniyah. Kita pun juga diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang harus mampu memelihara, menjaga, merawat kebersamaan di antara kita. Li ta'arafu ay bainakum ta'arifatan. Jadi kalimat li ta'arafu dalam surah Al-Hujurat itu artinya adalah agar kita saling menyayangi satu sama lain. Jadi ya kurang lebih cara pandangnya seperti itu. Begitu. Baik, Ustaz. Mungkin penjelasan Ustaz yang panjang lebar dengan segala dalilnya ini, mungkin para milenial yang nonton sekarang mungkin paham ya, Ustaz. Ustaz, beliau adalah sekretaris PNU Kalimantan Timur. Iya. Artinya juga gerakan-gerakan beliau, dakwah beliau juga bersentuhan dengan para pemuda, dengan generasi muda dan para remaja. Artinya Ustaz punya tanggung jawab mempersiapkan pelajar-pelajar kita untuk kedepannya lebih berasa akan Indonesia, rasa nasionalismenya, dan masih dalam naungan ketaatan para ulama, khususnya di Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mungkin Ustaz ada program kerja apa yang akan dilakukan oleh PW Kalimantan Timur? Baik, sebenarnya untuk program insya Allah banyak ya, yang sudah kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan juga, terkait dengan program-program bagaimana muatan PNU-an itu bisa masuk di sekolah-sekolah umum, supaya masuk di sekolah-sekolah umum. Karena sebenarnya segmen garapan pelajar mahasiswa, di 3 segmen garapan. Di IPNO itu segmen garapannya 3, santri, pelajar, mahasiswa. Tapi kita lebih fokus ke poros pelajar, karena di mahasiswa kita punya PMI, begitu ya. Di mahasiswa punya PMI, jadi PMI yang lebih banyak bergerak di dunia mahasiswa. Nah, kemudian saat ini kita sedang fokus pembenahan secara struktural, karena walau bagaimanapun struktural itu sangat penting. Struktural itu sangat penting. Di antaranya 80% di Kalimantan Timur
semua PC-nya sudah terbentuk begitu, sudah terbentuk pasca kita diamanahi bertugas di Kalimantan Timur. Yang belum terbentuk justru Mahakam Hulu, kemudian Kutai Barat juga belum terbentuk. Bro itu dulu kita titipkan ke Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara yang membentuk Bro, tapi kita yang membuat rekomendasi, SK-nya turun dari pusat lalu kita. Gitu. Nah ini kita sementara fokus di struktural. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di IPNU, saya kira wajib lah. Anak-anaknya para pengurus NU minimal lah. Ya minimal melakukan kaderisasi di IPNU. Karena kaderisasi di IPNU itu jenjangnya lumayan gitu. Lumayan, mulai dari Makesta, kemudian Lakmud, kemudian Lakut, kemudian Latin, gitu. Kemudian Latpolnas dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Bagaimana di Makesta materi-materi dasar ke-NU-an itu lebih disampaikan. Kemudian di Lakmud juga bagaimana kita bisa menemukan berbagai macam problem solving dan pendalaman dari materi Makesta. Di Lakut juga, Lakut ini harus dilaksanakan oleh bentuk kaderisasi. Saya kalau di Ansor Ustaz sudah masuk, ya walaupun kaderisasi nggak di sini, alhamdulillah di Ansor sudah sampai PKL, gitu kan. Walaupun di Balikpapan juga tidak masuk di Ansor, gitu. Tapi saya meyakini justru inilah yang akan memberikan kemanfaatan di dalam kehidupan saya kelak. Dari hasil-hasil berorganisasi inilah, karena saya yakin ketika kita mau berjuang untuk NU, bukan hanya diakui sebagai santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, justru harkat, derajat, martabat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan para ulama. Muassis Nahdlatul Ulama. Amin. Paman kami beberapa waktu lalu bersama dengan Habib Hussein Jabal Al-Hadam. Yeah. Beliau ini kan berdakwah yang milenial. Betul. Dan kebetulan kemarin beberapa waktu lalu beliau safari di bersama di kota Balikpapan, dan beberapa tempat yang beliau datangi itu kebetulan di tempat-tempat sekolah yang notabene adalah pelajar-pelajar di kota Balikpapan. Artinya mereka adalah masa depan kita. Dari situ Habib Hussein berpesan ke kami, dari yang beliau lihat ada beberapa ini realnya ketika kita sibuk ngurusi struktural, sibuk ngurusin ini, tapi ketik di lapangan itu berbeda. Artinya mereka perubahan yang mereka yang anak-anak milenial ini di itu tidak banyak hal-hal yang sifatnya mereka mulai tentang keindonesiaan, tentang nasionalisme, tentang hal-hal yang sifatnya berbeda sama kita, amalia kita itu mereka sudah mulai sering bertanya. Dan mulai nampak kelihatan cara dia bertanya, cara dia ini itu menimbulkan kekhawatiran. Makanya dari itu waktu itu kata Habib Hussein, kita butuh sosok yang siap turun ke lapangan, yang bisa di dunia milenial itu dekat, tidak hanya berdakwah di sifatnya di masjid atau ini, tapi memang harus turun ke ngikutin zaman biasanya gitu. Makanya pesan dari Habib Hussein dari kapan harusnya sudah dari SMP, SMA itu sudah ada dari IPNU lah tadi yang itu harus segera dilaksanakan, dieksekusi. Mumpung belum telat gitu. Ya itulah. Jadi memang kompleks masalahnya. Bukan hanya di situlah. Kita memang harus berbagi peran. Dalam struktural kita memang berperan dan kita juga berkewajiban menyelesaikan masalah struktural. Tapi di luar struktural kita juga sama melakukan dakwah yang sama, walaupun
ekstra, bukan intra sekolah, gitu ya, bukan intra sekolah. Kita juga sudah menyarankan ke cabang-cabang agar merapat ke dinas-dinas pendidikan di cabang masing-masing. Bagaimana caranya? Ya minimal kita bisa masuk di sana, gitu ya. Minimal kita bisa berbicara 1 bulan 1 kali, gitu. Atau minimal kita bisa mengadakan makesta di sana, gitu. Ya syukur-syukur sampai terbentuk komisariat, gitu. Komisariatnya di sana. Nah seperti itu. Ya lagi-lagi kita ini tidak kekurangan konseptor, tapi memang kekurangan eksekutor. Dan saya kira itulah yang menjadi tugas kita, bagaimana mempersiapkan, menciptakan eksekutor yang handal di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di kalangan itu, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kedepannya akan bermunculan banyak eksekutor. Amin. Yang terakhir, Ustaz. Sebelum nanti juga ada minta waktu sedikit, ada beberapa teman-teman yang mau bertanya nanti. Yang terakhir, apa mungkin yang perlu bisa pesan, apa yang bisa khususnya kepada para generasi muda kaitannya dengan sekarang ini kan rasa nasionalisme di kalangan muda kan memang agak sedikit mengkhawatirkan. Mungkin bisa sampaikan kepada para generasi muda khususnya di kota Palembang. Baik, pesan saya untuk teman-teman generasi muda di Kota Balikpapan, kita tidak dengan doktrin yang sifatnya justru menghadirkan pandangan negatif kepada orang lain. Karena justru doktrin itulah yang akan menjebak kita, menjerumuskan kita menjadi orang yang tidak peduli dengan kepada masyarakat dalam kehidupan sosialnya, berbangsa, bernegara. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya, ingat teman-teman, ketika ada salah satu kelompok yang menyampaikan dakwahnya dengan cara menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain, dengan cara menghujat orang lain, tidak mencerminkan dia seorang dai yang mendamaikan, seolah-olah dia sudah memegang sertifikat surga, kunci surga, begitu ya. Saya meyakini itu bukan hal yang benar. Saya meyakini itu bukan hal yang benar. Kenapa? Karena dia yang menyampaikan dakwah yang baik adalah orang yang pasti menghadirkan, memberikan kesejukan kepada siapapun yang mendengarnya, memberikan kesejukan kepada siapapun yang melihatnya, baik dengan akhlaknya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Jangan sampai pikiran kita kaku karena masuk doktrin-doktrin yang baru, misalnya sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Mereka akan masuk dengan mulai dengan mengganti istilah-istilah yang ada, gitu ya, istilah yang ada. Banyaklah contohnya, saya tidak ingin menyebutkan satu persatu. Nah itu, kemudian lebih daripada mari kita sama-sama melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang positif. Ketika ada hal-hal yang negatif, hindari. Minimal kita hindari, lebih baik kita tinggalkan. Gitu. Kalau kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa meninggalkan, hindari. Hindari. Kita semua bisa menentukan mana yang negatif, mana yang positif. Kenapa? Karena kita semua memiliki naluri yang sama. Naluri sebagai manusia. Ketika melihat sesuatu justru bertentangan dengan naluri kemanusiaan kita, tinggalkan. Kayak gitu. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Toh ketika kita berbuat baik kepada orang lain,
orang lain tidak akan bertanya apa agama kita. Demikian disampaikan Gus Dur kepada kita semuanya. Ini penting bagi kita. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman punya dunia masing-masing. Saya punya dunia masing-masing. Ustaz Andri punya dunia masing-masing. Semuanya punya dunia masing-masing. Semua boleh masuk di dunia tersebut dalam menjalani kehidupan kita. Tapi ingat, peran kita yang saya sampaikan, amanah kita sebagai manusia, amanah kita sebagai orang yang beragama, amanah kita sebagai orang yang hidup dalam sebuah negara, amanah kita sebagai orang yang harus menjaga ukhuwah di antara sesama kita, hindari hal-hal tersebut. Jadi amanah-amanah itu harus kita jaga, amanah-amanah tersebut harus kita sama-sama rawat dan pelihara. Saya yakin ketika kita sadar dan meyakini kalau kita adalah amanah watoniyah, amanah untuk menjaga tanah air kita, maka kita akan berpikir bagaimana tanah air kita dibangun oleh para pendahulu kita dengan kucuran darah, bahkan dengan mandi keringat, bahkan dengan sekalipun mengorbankan nyawa mereka. Nah, mereka membangun dengan itu semua. Apakah kita rela dirusak? Apakah kita rela justru diganggu, dirongrong oleh pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan cita-cita mereka, para leluhur kita? Itu saja mungkin pesan saya yang terpenting. Monggo silakan, mau sibuk dengan dunia masing-masing silakan. Yang sibuk dengan musik jangan lupa bawakan musik Indonesia. Nah, dari band-band Indonesia lah minimal. Dari band-band Indonesia. Atau alirannya aliran musik Indonesia gitu, yang lahir di Indonesia. Boleh. Kita bisa membangun rasa nasionalisme kita dengan musik. Yang cinta kuliner, silahkan makan makanan khas Indonesia gitu. Karena ketika kita ke luar negeri, ketika kita berada yang akan kita rindukan justru itu. Hal yang menjadi hobi kita, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, gitu. Nah inilah harus kita bangun bagaimana kita bangga menjadi orang Indonesia. Jadi itu saja mungkin Ustaz yang secara singkatnya lah seperti itu. Iya Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Asep bisa bermanfaat bagi para generasi muda di Kota Balikpapan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Amin. Sebelum dialog ini kita tutup, ada masukan dari para sahabat-sahabat di kafe, di Simbol Cafe ini untuk bertanya Ustaz. Ya, mungkin banyak atau satu dua. Ada yang bertanya, nanti tolong sampaikan nama dan dari mana. Oh, silakan bertanya. Ini kali. Saya di sini sebagai warga biasa Balikpapan, warga sebenarnya orang Balikpapan. Saya sendiri juga ada pekerjaan sampingan, yaitu teknisi lah. Saya keliling Balikpapan, saya sering bertemu banyak orang dari berbagai macam kalangan. Dari sini saya tidak dari Balikpapan. Ibaratnya mereka masih kurang kesadaran. Ibaratnya mereka masih tertutup akan bahwa Islam di Balikpapan ini sudah tergerobak oleh dari Islam. Jujur saja, saya mengatakan begini karena saya sering bertemu anak-anak budaya seperti itu, dan akhirnya bahwa mereka tidak bisa kreatif, mereka tidak bisa melihat apa yang di sekeliling mereka, sehingga mereka dibukakan oleh ajaran-ajaran dari luar yang
ini sangat bertentangan dengan Islam yang diajarkan oleh leluhur kita di Indonesia ini. Dan saya sendiri sedih. Bagaimana sih caranya untuk menyadarkan, tapi mengajak bahwa anak-anak muda di Balikpapan ini seharusnya mereka tidak seperti itu. Seharusnya mereka itu lebih karena di Balikpapan ini masih pembangunan dan sekarang ini Balikpapan sudah akan menjadi ibu kota negara, dan di sini potensinya sangat besar sekali menurut saya. Ada proyek ini dan itu, ada ibaratnya di sini ada peluang dakwah yang seharusnya bisa diambil oleh majelis ulama, tapi sekarang ini masih kurang kesadaran. Kiranya apa saran-saran untuk ibaratnya kita berhindar dari ajaran-ajaran garis keras, sehingga kita menjadi kreatif, kita menjadi lebih melek dengan lingkungan Balikpapan itu sendiri, seperti itu. Terima kasih Mas Agus. Beliau ini mahasiswa dari ITK. Beliau memang pesan ingin bertanya khusus pada Ustaz. Mungkin ini ganjalannya ini. Enggak, silakan. Iya. Jadi begini ya. Ini cara pandang kita nih harus dirubah. Kebiasaan kita menilai sesuatu dengan standar penilaian kita. Kadang-kadang kalau kita punya standar penilaian dalam diri kita, menilai orang lain yang tidak sama dengan standar kita, itu salah. Seperti itu ya. Itu salah karena kita punya standar penilaian. Nah, seperti itu. Ketika kita melihat dalam kacamata kita, dalam penilaian kita, anak-anak muda kita hari ini tergerogoti oleh ajaran aliran Islam garis keras. Justru kita harusnya tidak menyalahkan mereka. Harusnya tidak menyalahkan NU-nya. Kita harusnya tidak menyalahkan siapapun. Kita kan harus dan kita diajarkan untuk berprasangka baik kepada siapapun. Maka berprasangka baik, mungkin NU-nya nggak tahu, mungkin NU-nya nggak mengerti, mungkin NU-nya nggak paham. Pasti ada sejuta alasan di dalam diri kita kalau kita mau berprasangka baik. Justru kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan ketika melihat teman-teman kita berbuat seperti itu. Itu kerangka berpikir, itu yang saya lakukan. Sehingga saya tidak fokus NU-nya harus begini, ininya harus begini, saya tidak begini. Tapi saya harus seperti apa melakukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pandangan orang itu kepada kita ya biasa itu. Mau mandang apapun ya terserah mereka kan? Terserah mereka. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mohon maaf. Di binaan sekarang anak remaja mungkin hitungannya lumayan lah, di atas hari ini di atas 70-an anak remaja kita yang terhina. Banyak background mereka dari berbagai macam background yang ada yang masih pelajar, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah menikah, suami istri, dan lain sebagainya. Ada juga yang sudah tercekoki oleh pemahaman-pemahaman yang radikal dan lain sebagainya. Saya tidak menuntut NU-nya, wahai NU kamu harus begini, ini murid saya seperti ini, tidak. Tapi saya berpikir bagaimana supaya mereka bisa kembali ke jalan yang sama dengan kita. Itu yang pertama. Saya menanggapi supaya kerangka berpikir kita itu loh mudah. Kita bisa memulai dari diri kita. Sudah mulai dari diri kita masing-masing. Kita itu bukan dibangun oleh NU, tapi kita yang membangun NU. Jadi kita tidak mesti nunggu NU punya program,
ke masyarakat, punya program ke kalangan milenial, tapi bagaimana kita membangun kalangan milenial agar dia masuk menjadi sasaran yang berhasil kita dakwahi dengan dakwah ala Nahdlatul Ulama. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua bagaimana caranya supaya kita terhindar dari doktrin-doktrin seperti itu, ya ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita. Saya biasa kok berteman dengan mereka, saya biasa kok bertemu dengan teman-teman yang aliran garis keras, gitu Ustaz ya. Bahkan saya pun biasa bertemu dengan teman-teman yang dianggap Syiah oleh aliran. Kita longgarkan pemikiran kita, tapi kita hanya harus punya standar keilmuan yang cukup, standar makanya ini penting, standarisasi itu adanya Makesta kalau di Hipnu. Mungkin kalau di Ansor mungkin belum bisa masuk Ansor, bisa masuk di Banser. Nah, dengan di Klatsar atau DTD ya seperti itu. Standarnya itu di situ. Pemahaman kita itu di situ. Kadang-kadang kita mengaku NU tapi kita tidak pernah melakukan atau mengikuti kaderisasi apapun di NU. Begitu. Padahal itu standarnya. Itu untuk menyamakan persepsinya. Standarisasinya itu adanya di situ. Ya kita memiliki kewajiban masing-masing kita harus belajar. Harus belajar bagaimana terus meningkatkan wawasan kita, keilmuan kita supaya tidak mudah terdoktrin oleh mereka. Itu. Kemudian yang kedua, lingkungan kita juga harus kita jaga. Begitu, harus kita jaga. Kita berteman dengan siapa? Guru kita siapa? Begitu. Bagaimana dia berakhlak? Begitu. Bagaimana dia berakhlak? Guru kita berakhlak, misalnya. Ketika bertemu dengan ustadz harus bagaimana? Ketika bertemu dengan orang lain harus bagaimana? Sehingga kita pun bisa menjadi orang yang memiliki peran membangun kesolehan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Begitu cara pandangnya, begitu ya. Begitu cara pandangnya. Ketika cara pandang kita justru menyalahkan orang lain, ya kita sama saja dengan mereka. Apa bedanya? Sama. Jadi cara pandangnya, saya bisa sama NU saling menjelekkan, kan cara pandangnya seperti itu. Jadi bukan NU yang membangun kita, justru kita yang membangun. Jadi dibalik ya. Bisa. NU kan terlalu besar untuk pikiran kita kan nggak cukup. Iya. Seperti itu. Baik, untuk sahabat-sahabat yang sekiranya cukup untuk pada malam ini untuk sesi pertanyaannya. Untuk garis besarnya dianggap pada malam hari ini generasi muda itu sangatlah penting, dan kita sebagai para dai atau kita kebetulan ada di Nahdlatul Ulama juga punya kewajiban untuk membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Artinya cinta tanah air, cinta kepada pemimpin, cinta kepada ulama, cinta kepada masyarakat sesamanya itu harus tetap dijaga, dan menjaga keutuhan NKRI itu kewajiban dan itu menjadi diutamakan. Sebelum saya tutup pada malam hari ini, saya mewakili dari pengurus ranting NU Damai mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Asraf Ismail pada malam hari bisa berdialog bersama. Ustadz bisa memberikan waktu kami untuk sharing bersama. Sama-sama Ustadz. Program dialog dengan tokoh publik, santri dengan tokoh publik bersama Ustadz Asraf SPD. Mudah-mudahan di lain waktu bisa disambung kembali, dan alhamdulillah tadi Ustadz Asraf bersedia untuk mengisi kegiatan pengajian digital di ranting NU.
intisarinya untuk kedepannya untuk biar Nahdlatul Ulama di Kota Balikpapan semakin jaya dan berkembang. Terus Ustaz. Terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, saya selaku pengurus Santri Agama juga mengajak kepada para orang untuk silakan hadir di kafenya Ustadz Amsad di Simpul Cafe. Mudah-mudahan di tempat ini banyak hikmah-hikmah yang nanti dipetik seperti malam hari ini, guys. Boleh dipromosikan. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.